Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, hari Minggu ini kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak dan ditemani oleh Kak Mita dan Kak Erni. Nah, Kak Mita mau tanya, adik-adik di rumah masih semangat apa enggak ya? Oh, pastinya mereka masih semangat, Kak. Untuk selalu memuji Tuhan setiap hari. Nah, sebelum kita beri Mars PA, Kak Mita mau mengundang adik-adik untuk berdiri. Sudah siap semuanya? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Tadi sudah menyanyikan lagu Mars PA dengan sangat baik. Nah, kita selanjutnya akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, Kak Mita, kita mau menyanyi dulu Burung Pipit yang Kecil. Siap ya adik-adik? Yuk semuanya tetap berdiri. Kita semangat memuji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitabnya ya Kak ya. Nah karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Andris. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca firman Tuhan, hendaklah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan karena begitu besar kasih-Mu hingga pada saat ini kami bisa berkumpul Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya sebentar lagi kami akan baca sedikit dari firman-Mu.
Tuhan mau membimbing kami, mau curahkan Roh Kudus tinggal dalam hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami bisa mengerti apa yang akan kami baca dan kami dengarkan Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa yang kami naikkan, berfirman Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Keluaran 21 ayat 1-6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang sebagai seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri saja. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Nah, baik adik-adik, pada hari ini kita membaca firman Tuhan dalam perikop tentang hak budak Ibrani. Jadi tentu saja adik-adik dalam keseharian sudah mendengar kata budak. Ya, jadi kata budak ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti ialah hamba. Nah, jadi dalam perikop Keluaran 21 ayat 1-6 ini ialah mengajak atau mengajarkan umat untuk menjaga hubungan baik dengan sesamanya. Dengan sesamanya itu berarti dengan antara manusia dengan manusia, dengan sesama manusia. Ya. Jadi mengapa Allah ini mengeluarkan ketetapan tentang hak budak, tentang budak? Nah, ya adik-adik. Jadi sistem budak diperkirakan sudah ada sejak tahun 3000 sebelum Masehi, bahkan jauh sebelumnya. Nah, mereka menganggap seorang budak laki-laki maupun perempuan adalah milik orang lain yang tidak mempunyai hak, sehingga pemiliknya dapat memainkan mereka dengan cara apapun sesuai kemauan hatinya. Pada umumnya para budak ini dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan kepentingan yang lainnya. Ya. Jadi adik-adik, dalam ketetapan ini dijelaskan bahwa seorang budak pun mereka diberikan kebebasan untuk memilih kelanjutan hidupnya. Mereka menjadi orang yang merdeka atau menjadi orang yang tetap menjadi budak seumur hidupnya. Ya. Jadi tema kita pada hari ini ialah kemerdekaan membawa kemerdekaan membawaku berani berkarya. Nah, jadi dalam bacaan ini ada beberapa pilihan yang ditampilkan, ya kan? Yang pertama, seorang budak Ibrani bekerja selama 6 tahun dan dibebaskan tanpa membayar tebusan apapun. Itu terdapat dalam ayat yang kedua. Poin yang kedua, apabila dia menjadi budak bersama istri dan anak-anaknya, maka istri dan anak-anaknya pun bebas bersamanya. Dalam ayat yang ketiga. Poin yang ketiga, apabila pada saat bekerja seorang sebagai budak
tuannya memberikan istri kepadanya. Dia boleh memilih antara menerima atau tidak. Bila ia menerimanya, pada saat bebas, istri dan anak-anaknya harus tinggal dan tetap menjadi budak. Nah, itu di ayat yang keempat. Di ayat yang kelima adalah poin yang keempat, ialah apabila sang budak tidak mau berpisah dengan tuan, istri dan anaknya, ia dapat memilih untuk menjadi seorang budak seumur hidup. Nah, namun adik-adik, yang menjadi menarik ini di ayat yang ke-6. Ketika sang budak memilih untuk tetap bersama tuannya seumur hidup, maka sang tuan wajib membawanya ke hadapan Allah untuk mengikat perjanjian di hadapan Allah. Hal ini bertujuan agar sang tuan dan budak sama-sama menjalin hubungan baik dan menjalin kerjasama yang baik. Nah, tidak hanya kerjasama yang baik, serta bertanggung jawab kepada Allah, sehingga tidak saling menyakiti dan merugikan. Nah, karena itu di Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 kembali mengajarkan kita akan beberapa hal. Yang pertama, Allah yang kita kenal dan sembah adalah Allah yang selalu menjaga hak asasi setiap umatnya. Yang kedua, setiap orang percaya dipanggil untuk selalu membangun hubungan baik dengan sesamanya. Yang ketiga, setiap orang percaya harus menyadari bahwa dirinya lah budak dosa, telah mengalami kemerdekaan oleh karya keselamatan dari Allah melalui Tuhan Yesus. Dan yang keempat, setiap orang yang telah mengalami kemerdekaan hidup bersama Allah dipanggil untuk menjadi pribadi yang tidak takut untuk berjuang meraih kemerdekaan hidup sesuai kehendak Allah melalui karya-karya bermakna. Nah, keempat poin inilah yang perlu kita pelajari. Nah, adik-adik, hari ini kita kembali diingatkan bahwa ketetapan Allah tentang budak dalam teks bacaan kita hari ini merupakan tindakan Allah yang hendak mengangkat harkat martabat manusia. Jadi adik-adik, ingat bahwa kita semua sebagai manusia yang pada awalnya ialah budak dosa. Namun karena karya keselamatan Allah dalam hidup manusia telah membawa manusia mengalami kemerdekaan hidup melalui Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita sudah merdeka, ya. Nah, sekarang kakak tanya, sudahkah adik-adik melakukan karya-karya kebaikan Allah yang sebagai wujud kehidupan yang dimerdekakan oleh Kristus Yesus? Apa saja sih karya kebaikan yang bisa kita lakukan? Nah, ini kakak bisa kasih contoh, ada banyak. Yang pertama, menolong sesama dimanapun berada, mau di sekolah, di gereja, di rumah, dan dimanapun. Yang kedua, rajin belajar, karena dari kan masih pelajar, masih sekolah, harus rajin belajar. Dan yang ketiga, menjaga lingkungan di sekitar kita, contoh taman di rumah, taman di sekolah, di lingkungan kita, di gereja, dan dimanapun, ya. Nah, jadi adik-adik, dalam kondisi di pandemi virus corona ini telah mencuri banyak kebebasan adik-adik untuk bermain, belajar bersama teman-teman. Jadi kita harus berada dalam rumah, kita harus memakai masker dan atau penutup wajah,
ketika kita keluar atau beraktivitas. Sekalipun belajar kita di rumah, tapi kita tetap menjaga kesehatan kita, ya, seperti makan makanan yang teratur, yang sehat. Nah sekarang kita nih dituntut untuk melakukan kebaikan-kebaikan Allah dalam tema kita hari ini yang sudah tadi kakak sebutkan, yaitu menolong teman, rajin belajar, dan menjaga taman. Nah itu ya. Jadi semoga karya-karya yang adik-adik lakukan ini mendatangkan berkat dan kebaikan dalam hidup adik-adik. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami telah membaca sedikit dari firman-Mu. Semoga firman yang telah kami baca dan kami dengar, semoga menjadi pedoman untuk kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam masa-masa virus corona ini Tuhan Yesus, kiranya kami bisa menjalani hidup ini dengan selalu sehat ya Tuhan. Dan juga berkatilah orang-orang di sekitar kami, orang tua kami ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam aktivitas seharian, kiranya Tuhan mau menjaga dan menjaga kesehatan mereka Tuhan Yesus. Tuhan juga berkatilah bangsa negara ini, semoga cepat terlepas dalam pandemi virus corona Tuhan Yesus Tuhan. Semoga kami juga bisa cepat kembali lagi beraktivitas semula Tuhan Yesus, untuk sekolah dan sekolah minggu Tuhan Yesus Tuhan. Hanya doa dan permohonan yang telah kami naikkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan permohonan kami yang telah kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan Yesus. Inilah doa yang telah kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita memberikan persembahan ya. Kita mau menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita beri persembahan ya. Makasih Kak. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, sudah semua adik-adik. Sekarang kita mau berdoa ya untuk persembahan kita. Silakan bangkit berdiri. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh mengikuti ibadah dan boleh memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan bisa berguna bagi pelayanan di muka bumi ini dan juga bagi pembangunan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita hari ini. Nah, biarlah adik-adik tetap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari Iya. ya. Oke, sebagai penutup kita memuji Tuhan. Cuit-cuit dilanjut dengan happy, ya. Semuanya berdiri yuk, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Semangat! Karena Tuhan
Oke, dari ibadah hari ini telah selesai. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami dalam ibadah kami pada hari ini, dari awal dengan yang akhirnya. Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kami dan bisa menjaga hubungan baik dengan sesama kami, Tuhan Yesus. Terimalah berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasih Allah, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Oke adik, ibadah ini telah selesai. Selamat hari Minggu.